Sekarang kita aplikasinya. Sekarang kan 17 Agustus nih kita mau rayakan. Kalau saya terpilih nanti tanggal 10 Agustus sebagai ketua OSIS, dan kita akan mengadakan perayaan itu tanggal 13 dan 14. Sebagai ketua OSIS terpilih, rancangan apa yang akan saya lakukan untuk menyukseskan acara kegiatan 17 Agustus sehingga termotivasi anak tumbuh kembang menjadi generasi yang hebat. Tema daripada 17 Agustus kita itu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pertanyaannya dua, bagaimana sikap kita ketika terpilih untuk menyukseskan acara tersebut? Yang kedua, berdaulat, adil dan makmur seperti apa menurut kalian? Angkat tangannya siapa? Ayo siapa cepat? Silakan menjawab. Poin. Acungkan tangan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk paslon 3. Ya. Siang dan Nabila ya. Silakan. Berdiri saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Asu. Cara kita menyikapi nanti acara Agustusan, kita harus memiliki sikap tanggung jawab, terus bekerja sama sesama OSIS, anggota OSIS MPK. Menurut saya kemakmuran itu tuh kayak kita tuh bersama gitu loh Pak. Mungkin segitu saja yang dapat saya Baik, yang sampaikan. lainnya silakan yang Yang lainnya silakan. Ya, yang ini. Ada 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Jadi ada 2 jawaban. Ya. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya lakukan dalam kegiatan 17 Agustus nanti, pertama saya akan berkontribusi untuk kegiatan tersebut dan mengajak seluruh anggota OSIS dan MPK untuk bekerja sama, dan mungkin program yang tahun kemarin kita evaluasi dan kita tingkatkan lagi untuk di tahun ini seperti itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kira-kira seperti apa itu? Untuk pertanyaan yang nomor 2, berarti saya akan mengajak untuk seluruh para siswa-siswi SMPN 1 Sumber untuk saling bekerja sama di saat 17 nanti. Sehingga tercapai generasi benar-benar bagus dan Indonesia semakin makmur. Seperti itu. Baik, itu salah satu jawaban. Terus yang lain. Saya akan mengembangkan program-program inovatif bersama teman-teman OSIS kami, yang program itu adalah lomba-lomba 17 Agustusan yang maaf saya ulangi, yang dimana program itu adalah program dimana menghasilkan sebuah kerjasama tim. Terus yang kedua, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kira-kira seperti apa? Karena program yang telah saya buat adalah program kerjasama tim yang membutuhkan kerjasama tim, jadi insya Allah akan menghasilkan kedaulatan. Dan untuk keadilan, saya akan memastikan bahwa hasil dari lomba tersebut transparan dan objektif. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang tangan dulu. Tadi dari visi dan misinya itu semuanya bagus-bagus ya. Nah, saya sebagai atau kami mungkin mewakili dari guru bahasa Indonesia, banyak sekali dari beberapa program seperti contohnya tadi hasil karya salah satunya ya. Artinya gini, bagaimana meningkatkan atau mengisi mading-mading sekolah yang sampai saat ini tuh dari beberapa ketua OSIS ya itu belum beraksi. Nah, bagaimana caranya atau mengimplementasikannya program dan visi misi dari calon-calon ketua OSIS ini untuk memeriahkan Mading SMP Negeri 1 Sumber. Silakan. Atas pertanyaannya, izinkan saya untuk menjawab. Oke, seperti program saya yaitu Cantik Creative Week. Kita bisa mengadakan setiap minggunya kotak karya. Jadi
semua orang boleh menyalurkan karya terbaiknya dan kreativitasnya. Dan setiap minggunya kita bisa tempelkan di mading-mading untuk dilihat sebagai bentuk apresiasi, penghargaan, dan memberikan semangat untuk terus berkarya seperti itu. Ya, itu biasa sudah dijanjikan oleh ketua-ketua. Terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Seperti program yang saya punya, saya mempunyai program titip apresiasi dengan menyediakan mading apresiasi dan sticky notes yang bisa diisi oleh siapapun, ditujukan untuk warga sekolah seperti teman, guru, atau warga sekolah lainnya. Juga include program saya yang Sunshine Ambassador, itu nanti namanya akan dipajang pada pojok apresiasi sebagai bentuk penghargaan. Terima kasih. Oke, saya tunggu janjinya ya. Nomor 2. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti program yang saya miliki yaitu Student Award, ada kategori di mana kategori tersebut adalah siswa dengan karya mading terbaik. Bagaimana saya bisa mendapatkan karya mading terbaik itu? Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, observasi sederhana, saya mengetahui bahwa di periode sebelumnya, Sekdit 6 memiliki program kerja di mana setiap minggunya anggota Sekdit 6 akan berkeliling ke kelas-kelas untuk meminta hasil karya dari anak kelas tersebut. Dan saya akan mengevaluasi program tersebut agar lebih berjalan dengan lancar. Setelah itu saya akan melihat di karya mading tersebut di mana karya yang paling bermakna dan paling bagus untuk dijadikan kategori siswa dengan karya mading terbaik. Boleh, saya lanjut bertanya. Tadi kan mengevaluasi Sekdit 6 di tahun yang lalu. Apa hasil evaluasi Anda selama ini sebagai calon ketua OSIS terkait dengan mading? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya selalu melihat bahwa mading itu tidak pernah kosong. Namun, beberapa karya tidak pernah terganti. Banyak karya yang sudah berbulan-bulan ada di mading tersebut. Jadi, ketika saya diberi kepercayaan dan dilantik sebagai ketua OSIS, langkah evaluasi yang saya akan lakukan adalah memastikan bahwa setiap minggunya karya mading, karya yang dipajang di mading akan berganti. Ditunggu janjinya. Tepuk tangan Ya, dong. kita dulu ya, kita semua. Kita tunggu lagi ada waktu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Untuk mengisi mading dengan karya-karya yang kreatif dan inovatif, saya akan mengambil karya-karya dari siswa-siswi SMP Negeri Sesumber yang mungkin kreatif, inovatif dan bermanfaat. Dan saya akan memberlakukan sistem 1 minggu sekali untuk mengganti karya-karya yang sudah tertempel di mading. Jika tidak ada yang menyalurkan karya-karya tersebut, saya akan berkeliling ke kelas-kelas untuk meminta karya-karya tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Terima Bapak kasih. ingin menanyakan program ya ketua OSIS setelah terpilih ya. Ini Bapak juga prihatin apa yang akan dilakukan ketika Anda semua ini yang hebat, salah satunya terpilih, ketika melihat kondisi lingkungan sekolah kita ini kotor. Selama ini ya, anggota OSIS sebelumnya maaf nih ya seakan-akan lingkungan kotor ini dibiarkan saja. Bagaimana tanggapan Anda semuanya? Silakan, terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya untuk menjawab. Seperti salah satu program unggulan saya yaitu Go Green Movement, saya ingin mengajak seluruh warga sekolah ini untuk melakukan aksi sederhana yang berdampak nyata. Contohnya seperti membawa tumbler dari rumah, mengurangi sampah plastik sekali pakai, dan peduli lingkungan. Jadi dengan cara sederhana itu, kita dapat mengurangi penggunaan sampah plastik yang bisa saja dibuang secara sembarangan. Lalu saya juga ingin mengadakan program yang Jumat tersentuh lebih efektif lagi dengan cara mengajak orang yang ingin menjadi relawan membantu membersihkan seluruh sekolah ini seperti itu. Semoga terlaksana ya. Nomor 5. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Saya memiliki program ketiga yaitu
gerakan sekolah bersih dan nyaman. Nah, saya akan menyuruh para siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah yang sudah kotor dan mengelola sampah, baik sampah organik maupun non-organik, dan nanti akan didaur ulang menjadi bahan atau menjadi hiasan di tiap kelas. Ya. Yang lainnya, Ada yang lainnya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, diberi dua ya, dua peserta ya. Siapa cepat itu dapat ya, karena kita waktu ya. Oke, jadi saya perkenalkan, nama saya Arina Karina Saira dari kelas 9B. Jadi di sini saya ingin menanyakan satu hal kepada para calon kandidat ketua OSIS. Nah, tadi kan Bapak Wijak sudah bertanya tentang lingkungan kotor dan bagaimana cara kalian menyikapinya. Nah, dari aksi yang kalian ingin lakukan tersebut, bisa saja para siswa ini belum memiliki kesadaran diri yang cukup. Dan bagaimana cara kalian untuk meningkatkan kesadaran diri para siswa untuk membuat lingkungan sekolah menjadi bersih. Contohnya aja tuh, Pak Asup sudah menyediakan fasilitas tempat sampah yang cukup banyak di setiap kelas. Namun beberapa siswa masih saja membuang sampah di lapangan ataupun di jalanan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa? Terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya untuk menjawab. Oke, terkait itu, mungkin saya akan mengevaluasi terlebih dahulu apa yang membuat para warga SMA Fokus Sumber tidak melakukan peduli lingkungan tersebut. Setelah saya mengevaluasi, saya akan melakukan tindakannya. Contohnya seperti mengubah cara penyampaiannya, seperti dalam seminar, diskusi, poster, pokoknya memberikan arahannya itu dengan cara berbeda. Kedua. Gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khul Fahmi dari kelas 9B. Di sini saya ingin bertanya terkait yang mading. Kalau dari yang lalu-lalu, kan mading tuh emang ada sistem buat pergantian. Nah, dari kalian tuh, tadi saya dengar-dengar bakalan mengambil dari kelas-kelas. Nah, sistem kalian ngambil tuh kayak gimana? Kayak emang dari kelas tuh diwajibkan atau emang hanya menyalurkan? Karena kalau emang cuma menyalurkan, kadang dari tiap kelas tuh ada yang tidak mengirimkan tuh. Jadi mungkin dari situ bisa memicu dampak mading tuh yang gak diubah-ubah. Oke, itu dari saya. Jadi pertanyaannya tuh intinya gimana cara sistemnya lah. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Seperti tadi pertanyaan yang diberikan oleh Bunda Ila, saya memiliki program Student Award di mana program tersebut memiliki kategori siswa dengan karya mading terbaik, dan saya juga mengatakan bahwa saya akan mengevaluasi program sektor 6 yang meminta karya. Bagaimana cara kalian mengatasi, bagaimana cara kalian menghandle suatu masalah atau suatu acara yang sengaja Menghandle acara di SMA 1 Sumber ya. Acara apa? Contohnya acara apa? ya tadi misalkan ya susah ya dan bisa Ya, pokoknya acara program-program sekolah, bagaimana cara menghandle-nya, katanya begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Saat selesai acara, saya pasti akan mengadakan evaluasi. Evaluasi dari setiap divisi, karena setiap acara itu pasti ada divisinya. Contoh, divisi keamanan. Jika divisi keamanan tidak melakukan sesuai tugasnya, semisal tugas divisi keamanan itu menjaga gerbang, tetapi ternyata saat dilihat gerbangnya itu kosong, tidak ada yang menjaga, maka tentu saja akan saya evaluasi.